Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah pertemuan para cendekiawan dan ulama, seorang ahli ilmu yang terkenal sangat cerdas dan taat sedang menjelaskan panjang lebar tentang konsep hidup dan mati menurut kitab-kitab suci dan filosofi kuno. Ia berbicara dengan fasih tentang bagaimana manusia dilahirkan, menjalani kehidupan, dan akhirnya menghadapi kematian sebagai bagian dari takdir ilahi. Setelah penjelasan selesai, seperti biasa, ada sesi tanya jawab. Abu Nawas yang hadir di majelis itu mengangkat tangannya dengan senyum khasnya yang sedikit nakal. "Wahai tuan ahli ilmu," Abu Nawas memulai, "saya memiliki sebuah pertanyaan yang mungkin terlalu membingungkan bagi akal saya yang dangkal. Dengan segala hormat, manakah yang lebih dahulu datang, hidup atau mati?" tanya Abu Nawas. Ahli ilmu itu sedikit terkejut dengan pertanyaan yang tampaknya sederhana namun menjebak. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab dengan yakin, "Tentu saja jawabnya hidup. Manusia harus hidup terlebih dahulu sebelum akhirnya mati. Tidak mungkin ada kematian tanpa kehidupan sebelumnya," jawab si ahli ilmu. Abu Nawas tersenyum tipis. "Oh, benarkah begitu tuan ahli ilmu? Jika demikian, izinkan saya bertanya lagi. Bukankah ada makhluk yang telah mati sebelum mereka hidup?" tanya Abu Nawas. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Mereka bingung dengan arah pertanyaan Abu Nawas. Ahli ilmu itu mengerutkan keningnya, mencoba mencari celah dalam logika Abu Nawas. "Itu tidak mungkin," seru ahli ilmu. "Setiap makhluk hidup pasti melalui proses kelahiran terlebih dahulu. Tidak ada kematian tanpa ada kehidupan sebelumnya." Abu Nawas mengangguk-angguk seolah setuju, namun matanya tetap memancarkan kecerdikan. "Saya mengerti argumen Anda, tuan ahli ilmu. Tapi bagaimana dengan biji benih?" tanya Abu Nawas kembali. Ahli ilmu itu terdiam. "Biji benih? Apa hubungannya?" jawab ahli ilmu sedikit bingung. Kemudian Abu Nawas melanjutkan, "Sebuah biji benih itu adalah sesuatu yang mati atau tidak hidup secara aktif sampai ia ditanam dan mendapatkan air serta cahaya. Baru setelah itu ia hidup menjadi tunas, tumbuh, dan berbuah. Jadi, apakah biji itu hidup sebelum ia menjadi tunas?" tanya Abu Nawas. "Atau bagaimana dengan seekor telur?" Abu Nawas menambahkan, "Apakah telur itu sudah hidup saat ia masih di dalam cangkang? Ataukah ia mati hingga menetas menjadi anak ayam? Bukankah ia harus mati dari bentuk telurnya agar bisa hidup sebagai anak ayam?" ujar Abu Nawas. Majelis menjadi riuh. Para hadirin mulai saling pandang, menyadari bahwa Abu Nawas telah menyajikan sebuah paradok yang sulit dibantah. Ahli ilmu itu terdiam 1000 bahasa. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang mendalam. Ia tak menyangka akan terjebak dalam jebakan logika Abu Nawas yang sederhana namun mendalam. Jadi, tuan ahli ilmu, kadang-kadang untuk bisa hidup dalam wujud baru, sesuatu harus mati dari wujud sebelumnya. Begitu pula dalam banyak aspek kehidupan. Sebuah perubahan besar seringkali diawali dengan kematian dari kondisi sebelumnya, ujar Abu Nawas menyimpulkan dengan tenang. Akhirnya, ahli ilmu itu menghela napas, mengakui kekalahannya. Ia tersenyum tipis kepada Abu Nawas.
Sungguh engkau selalu berhasil membuka pikiran kami dengan caramu yang unik, wahai Abu Nawas. Debat ini menunjukkan bahwa hidup dan mati dalam pengertian yang lebih luas bisa jadi tidak selalu berurutan seperti yang kita bayangkan. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil membuat semua orang berpikir lebih dalam tentang konsep-konsep yang mereka anggap sudah sangat mereka pahami. Saat musim hujan tiba, hujan turun deras setiap hari. Sungai meluap, sawah tergenang. Dan yang paling merepotkan adalah ular-ular dari sarangnya keluar mencari tempat yang lebih kering. Penduduk kota resah, terutama Abu Jahil yang terkenal penakut. Suatu malam, Abu Jahil terbangun oleh suara mendesis. Saat membuka matanya, ia terperanjat seekor ular besar melingkar di sudut kamarnya. Dengan panik, ia berlari keluar rumah sembari berteriak minta tolong. Orang-orang pun berdatangan, tapi tak ada yang berani masuk ke dalam. Abu Nawas pasti bisa mengatasinya, kata salah satu warga. Akhirnya, Abu Nawas dipanggil. Dengan tenang, ia masuk ke rumah Abu Jahil. Beberapa saat kemudian ia keluar dengan membawa ular itu menggunakan sebatang kayu. Udah selesai, ular ini akan kucari tempat yang lebih aman untuknya, kata Abu Nawas. Tapi alih-alih berterima kasih, Abu Jahil malah curiga. Jangan-jangan kau sendiri yang menaruh ular itu di rumahku agar bisa pamer keahlian dan dipuji orang, teriak Abu Jahil. Penduduk mulai berbisik-bisik. Tuduhan itu terdengar masuk akal bagi sebagian orang. Aku tidak akan terima, kita bawa masalah ini ke Tuan Hakim, kata Abu Jahil dengan penuh emosi. Singkat cerita, di pengadilan, Tuan Hakim mendengarkan keluhan Abu Jahil dengan sabar. Tuan Hakim, ini pasti perbuatan Abu Nawas. Ular itu tidak akan masuk ke rumahku tanpa alasan. Ia pasti telah mengaturnya, kata Abu Jahil dengan penuh keyakinan. Tuan Hakim mengelus janggutnya, lalu bertanya kepada Abu Nawas. Apa pembelaanmu, Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab. Tuan Hakim, jika menolong seseorang dari bahaya dianggap sebagai kejahatan, maka mulai hari ini aku tak akan menolong siapapun lagi. Tidak bisa begitu, sahut Abu Jahil. Kau harus dihukum karena telah membuatku menderita. Tuan Hakim berpikir sejenak, kemudian berkata, baiklah, jika Abu Nawas bersalah, maka kita harus mencari bukti. Abu Jahil, adakah saksi yang melihat Abu Nawas memasukkan ular ke rumahmu? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahil terdiam. Tak ada saksi, Tuan Hakim. Tuan Hakim, mungkin ada cara membuktikannya. Apakah ular itu datang karena ulahku atau bukan? Kata Abu Nawas. Mari kita bawa ular itu kembali ke rumah Abu Jahil dan lihat apakah ia akan kembali masuk ke dalam rumahnya. Semua orang setuju dengan ide ini. Ular yang tadi sudah dilepaskan kembali ditangkap dan dibawa ke rumah Abu Jahil. Anehnya, ular itu langsung melata menuju sudut ruangan tempat ia ditemukan sebelumnya. Ini buktinya, ular itu memang sudah lebih dulu ada di sini, mungkin mencari tempat kering karena hujan deras. Aku hanya mengeluarkannya, bukan menaruhnya, kata Abu Nawas. Semua orang pun tertawa, kecuali Abu Jahil yang wajahnya merah padam. Tuan Hakim, sebaiknya Abu Jahil memperbaiki rumahnya agar lebih tertutup rapat, supaya tidak ada lagi ular yang masuk, kata Abu Nawas memberitahu. Tuan Hakim pun mengangguk. Abu Jahil, kau telah menuduh orang tanpa bukti, maka sebagai hukumannya kau harus memberikan Abu Nawas hadiah sebagai ucapan terima kasih.
Abu Jahil pun tak bisa menolak. Dengan enggan, ia menyerahkan beberapa keping emas kepada Abu Nawas yang menerimanya dengan senyum lebar. Sejak hari itu Abu Jahil tak lagi berani menuduh Abu Nawas sembarangan. Dan setiap kali musim hujan tiba, ia memastikan rumahnya tertutup rapat agar tak ada lagi tamu melata yang datang tanpa diundang. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Itulah perumpamaan yang pantas disematkan kepada Abu Nawas dalam cerita kali ini. Karena seringnya usil yang membuat orang malu, kini Abu Nawas harus menanggung malu akibat perbuatannya sendiri. Waktu itu, Abu Nawas mendapat hadiah berupa sepatu baru dari sahabatnya. Sepatu tersebut sangatlah indah. Bisa dibilang hanya Abu Nawaslah pemilik satu-satunya di seantero kota Baghdad. Karena saking bangganya, ia hendak memamerkan kepada orang-orang. Namun saat ia mulai melakukan aksinya, ia justru menjadi bahan tertawaan. Abu Nawas sempat heran dibuatnya. Bukannya mendapat pujian dan sanjungan, tapi malah ditertawakan. Dan yang membuat Abu Nawas bertambah bingung, orang-orang tidak memberitahu kepadanya apa yang menyebabkan mereka tertawa. Pasti ada yang salah dengan sepatuku, pikir Abu Nawas. Akhirnya ia pun menuju rumah tukang sepatu dan berkata kepadanya, "Hei kawan, tolong betulkan dan perbaiki sepatuku, nanti aku bayar." Si tukang sepatu sempat menahan tawa dan kemudian berkata, "Baik, lepaskan sepatumu." Abu Nawas segera melakukannya. Si tukang sepatu lalu membalikkan arah sepatunya. Yang sebelah kanan ditaruh ke sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kiri ditaruh ke sebelah kanan. "Sekarang sepatumu sudah betul, silakan dipakai kembali," kata si tukang sepatu. Seketika Abu Nawas baru tersadar, ternyata bukan sepatunya yang rusak, akan tetapi otaknya yang rusak karena ia memakai sepatu secara terbalik. Dan inilah penyebabnya yang membuat orang-orang selalu menertawakannya. Dengan wajah pucat menahan malu, Abu Nawas bergegas pergi meninggalkan rumah si tukang sepatu. Pada suatu hari terdengar kabar bahwa Abu Jahil tengah sakit keras. Meski demikian, teman-temannya tak ada satupun yang datang menjenguk. Ketika kabar sakitnya Abu Jahil terdengar oleh Abu Nawas, ia segera datang menjenguknya. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil tak kuasa menahan tangisnya. Sudah, jangan tambahkan penderitaanmu dengan rasa sedihmu. Kau harus menjaga tubuhmu agar bisa sehat seperti sedia kala, tutur Abu Nawas. Tidak Abu Nawas, aku merasa berdosa padamu. Di saat aku sakit, tak ada satu kawan pun yang mau datang. Tapi kamu yang selalu aku musuhi, justru peduli dan mau menjengukku. Maafkan aku Abu Nawas, kata Abu Jahil sesenggukan. Ya, sama-sama. Aku juga minta maaf. Yang terpenting, semoga kamu lekas sembuh, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Jahil telah sembuh dari sakitnya. Dan sejak saat itu, ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjadi sahabat Abu Nawas. Maka pergilah ia ke rumahnya untuk mengajaknya jalan-jalan. Setibanya di rumah Abu Nawas, ia disambut baik penuh kehangatan. Wahai Abu Jahil, bagaimana keadaanmu? Sepertinya kamu sudah kembali sehat, tanya Abu Nawas. Alhamdulillah Abu Nawas, kedatanganku ke sini ingin mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana kalau kita makan di rumah makan? Aku yang traktir Abu Nawas, ajak Abu Jahil. Waduh, gimana ya? Aku masih ada pekerjaan.
ujar Abu Nawas. "Pokoknya kamu harus mau, aku ingin membalas kebaikanmu," paksa Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan Abu Jahil. Kemudian berangkatlah mereka berdua. Saat di tengah perjalanan, mereka mendapati seorang kakek tua yang tergeletak di pinggir jalan. Mereka pun segera menghampirinya. Tampaknya kakek tua itu tengah kehausan, sehingga membuatnya jatuh pingsan. Melihat itu, Abu Nawas berinisiatif untuk menolongnya, tetapi beda dengan Abu Jahil. Ia enggan melakukannya, bahkan terkesan tak peduli. Kemudian, Abu Nawas sesegera mungkin mengambil air untuk diminumkan kepada kakek tersebut. Kakek tua yang setengah sadar itu meminum air dengan cara disuapi oleh Abu Nawas. Lalu Abu Nawas membopongnya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih teduh. Sedangkan Abu Jahil hanya melihat saja, tanpa mau membantunya sama sekali. Abu Nawas kemudian menyampaikan kepada Abu Jahil, "Wahai Abu Jahil, aku akan mencari makanan. Tolong jaga lelaki tua ini." Abu Jahil membalas, "Ngapain sih? Sudahlah, kita tinggalkan saja dia. Kita kan akan acara makan-makan." Abu Nawas kembali berkata, "Sabarlah sebentar, kasihan kakek ini, kita harus menolongnya. Sudah, aku pergi dulu cari makanan, tolong jaga dia sebentar saja." Dengan sangat terpaksa Abu Jahil menjaga kakek tua itu. Tak lama kemudian setelah Abu Nawas pergi, kakek tua tersebut mulai tersadar. Ketika ia membuka kedua matanya, ia melihat ada Abu Jahil di hadapannya. "Wahai Tuan, apakah engkau yang menolong aku? Engkaukah yang tadi telah memberikanku minuman?" tanya kakek tua terbata-bata. Abu Jahil yang sedari tadi tidak berbuat apa-apa memanfaatkan kesempatan ini agar dianggap sebagai lelaki yang baik. "Iya kek, benar, akulah yang telah menolongmu." "Terima kasih wahai orang baik, kau telah menolongku. Untuk itu, aku ingin memberimu hadiah sebagai rasa terima kasihku," balas kakek tua. "Hadiah? Hadiah apa kek?" tanya Abu Jahil dengan nada sedikit mengejek. Lelaki tua miskin macam dia punya barang apa? Paling-paling sepatu butut, batin Abu Jahil. Kemudian kakek tua itu mengambil sesuatu dari kantong bajunya. "Ini untukmu wahai orang baik," kata kakek tua sambil menyerahkan hadiah. Betapa kagetnya Abu Jahil, ternyata hadiah tersebut berupa cincin yang terbuat dari mutiara. Setelah kakek tua itu agak baikan, ia pun bangkit berdiri dan berjalan pergi meninggalkan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil masih tidak percaya dengan hadiah yang ia terima. "Cincin ini kan mahal sekali, bisa untuk membangun istana megah berikut dengan isi-isinya. Aku bisa jadi orang paling kaya di kota ini," pekik Abu Jahil kegirangan. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas dengan membawa makanan. "Loh, Abu Jahil, kemana kakek tua tadi?" tanya Abu Nawas. "Oh, dia sudah pergi. Nampaknya dia sudah cukup sehat untuk melanjutkan perjalanan," jawab Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kalau Abu Nawas tahu aku diberi hadiah, dia pasti akan meminta bagiannya. Lebih baik aku rahasiakan ini darinya." Singkat cerita, pada keesokan harinya Abu Jahil menjual hadiah cincin tersebut kepada saudagar permata. Kini ia pun mempunyai banyak uang dan menjadi orang paling kaya di kampungnya. Namun dengan kekayaan yang dimilikinya, sifat Abu Jahil kembali seperti semula. Ia yang tadinya ingin berkawan baik dengan Abu Nawas, sekarang berbalik memusuhinya. Bahkan ia gunakan kekayaannya untuk mengejek dan menghina Abu Nawas. Hari-hari yang dilalui Abu Jahil dihabiskan dengan hura-hura bersama kawan-kawannya yang dulu. "Hei Abu Jahil, sekarang kamu kan menjadi orang yang paling kaya di kota ini. Masa rumahmu masih kecil seperti ini? Jual saja dan beli rumah yang lebih besar dan megah," kata salah satu kawannya. Ia pun menuruti saran kawannya tersebut.
Tidak berapa lama, Abu Jahil membeli sebuah rumah yang megah dan mewah. Dan rumah yang baru dibelinya itu ia gunakan untuk mengadakan pesta hampir setiap hari. Pada suatu ketika, datanglah Abu Nawas ke rumahnya. Ia datang dengan tujuan ingin meminjam uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit. Apa? Mau pinjam uang? Dengan cara apa kau bisa melunasinya? Kamu ini kan orang miskin, Abu Nawas, yang kerjanya cuma tongkrongan di warung. Sudah, sana, tinggalkan rumahku. Pergilah ke tempat lain, cari pinjaman ke tempat lain, hardik Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun pergi dengan perasaan sedih dan kecewa. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Abu Jahil mulai habis. Karena uang yang dimilikinya ia hambur-hamburkan untuk pesta dan hura-hura. Belum lagi beberapa kawannya yang datang untuk menipunya. Lama-kelamaan akhirnya Abu Jahil jatuh miskin. Bahkan rumah megah yang pernah dibelinya harus disita oleh pengadilan. Karena usut punya usut, rumah tersebut dulunya milik pejabat istana yang dipenjara karena kasus korupsi. Adapun waktu Abu Jahil membelinya, surat-surat yang ia terima adalah palsu. Ini kondisi Abu Jahil lebih miskin dari sebelumnya. Uang tak punya, rumah pun tidak ada. Sekarang, Abu Jahil menjadi seorang gelandangan. Ia hidup seorang diri, tanpa ada satupun yang peduli. Kawan-kawannya yang dulu setia menemani, kini bahkan tak sudi mengenalinya. Melihat kondisinya yang memprihatinkan, Abu Nawas pun merasa iba dan mengajak Abu Jahil supaya menginap di rumahnya. Awalnya Abu Jahil menolak tawaran tersebut karena ia merasa malu atas perbuatannya terhadap Abu Nawas. Namun karena Abu Nawas terus memaksa, akhirnya ia pun bersedia. Wahai Abu Jahil, masih ingatkah engkau siapa kakek tua yang dulu pernah aku tolong? Tanya Abu Nawas. Iya, aku masih ingat. Tapi siapa dia? Kata Abu Jahil balik bertanya. Dia itu suruhan Baginda Raja. Waktu itu, Baginda Raja sedang mencari sosok yang jujur untuk menduduki jabatan sebagai menteri istana. Pada waktu itu aku mengira kau sudah berubah. Makanya aku mengajukanmu untuk dijadikan menteri istana. Baginda Raja pun menyetujuinya. Namun dengan syarat kau harus menjalani tes terlebih dahulu. Tapi ternyata kamu gagal, tutur Abu Nawas. Di mana gagalnya dan apa tesnya? Tanya Abu Jahil penasaran. Tesnya adalah kakek tua yang kau jumpai itu. Kau tidak mau menolongnya. Dan kau tidak jujur kepadaku bahwa kau telah menerima hadiahnya. Itulah kegagalanmu, jelas Abu Nawas. Jadi kamu tahu kalau kekayaan yang pernah aku dapatkan dari hadiah cincin tersebut? Tanya Abu Jahil. Tentu saja aku tahu. Kalaupun kau memberitahukannya kepadaku, aku tak akan minta bagiannya. Karena hadiah itu memang Baginda Raja berikan untukmu. Sebab kamu salah satu peserta yang aku ajukan untuk dijadikan menteri istana. Andai saja kamu mau jujur dan ikut membantu menolong kakek tua itu, cincin akan kau dapatkan dan kau akan diangkat menjadi menteri istana, tutur Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil hanya bisa meratapi nasibnya. Ia menyesali dengan sifat tamak dan rakusnya yang membuat hidupnya tak pernah beruntung. Abu Nawas mengerjai seorang pertapa. Diceritakan ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika normal kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Singkat cerita, maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas.
Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. "Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan," kata si pertapa suci. "Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda. Dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya," balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolan si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. "Bagaimana kalau kita makan dulu?" tawar Abu Nawas. "Oh begitu, boleh, saya kebetulan juga sudah lapar," balas pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satunya berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Melihat itu, pertapa suci pun berkata, "Bukan begitu cara yang benar wahai Abu Nawas, itu tidak sopan dan tidak beretika," tutur si pertapa suci. "Berarti caraku ini salah ya?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Ya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini, untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu," jawab pertapa suci. "Oh begitu ya," balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. "Boleh aku bertanya, apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambil daging yang besar untukmu," kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengikuti dengan mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. "Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri," lanjut pertapa suci. Abu Nawas menurutinya dengan mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring pertapa suci. "Silahkan dimakan," ucap Abu Nawas langsung menyodorkan. Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, dan si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, "Apakah kau tahu tata cara makan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama saya memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab pertapa suci dengan yakin. "Yang kamu lakukan itu salah," balas Abu Nawas. "Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan," ujar pertapa suci tidak terima. "Jelas saja itu salah. Harusnya kamu teliti dulu apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu makan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum kegirangan.
Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. "Hei Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Kabar apa itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya hakim di kota kita sekarang sudah diganti yang baru," jawabnya. "Loh, memangnya hakim yang lama kenapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Hakim yang lama dipecat, katanya karena ketahuan korupsi," balasnya. "Oh, hakim yang baru juga nanti sama seperti itu," timpal Abu Nawas. "Maksudnya gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi?" tanya mereka kembali. "Begini, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian," ujar Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat, hingga sampailah ke telinga hakim yang baru. Mendengar itu, sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide cemerlang. "Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang juga," pikir Abu Nawas. Dengan wajah ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim yang baru. Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas, seolah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. "Beberapa hari ini prajuritku mencarimu, Abu Nawas, tapi tidak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku," kata sang hakim terlihat emosi. "Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan Hakim lebih awal, supaya saya cepat dapat hukuman," balas Abu Nawas. "Bagus, berarti kamu taat kepada hukum. Terus apa yang membuatmu menunda kedatanganmu?" tanya sang hakim. "Saya sangat sibuk Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Sibuk? Sibuk apa kamu?" tanya Tuan Hakim kembali. "Kemarin secara tidak kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar," balas Abu Nawas. Sang hakim terkejut dengan perkataan Abu Nawas. "Uang 10.000 dinar? Itu bukan uang yang sedikit, Abu Nawas. Tapi dari mana kau mendapatkannya?" tanya sang hakim penasaran. "Saya dapat dari bawah tanah rumahku, Tuan. Ketika itu, saya sedang mencangkul tanah. Secara tidak sengaja, saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas tersebut harganya senilai 10.000 dinar, jawab Abu Nawas. "Kamu sungguh beruntung, Abu Nawas. Lantas, apa yang akan kau lakukan dengan uangmu itu?" tanya sang hakim. "Rencananya, 200 dinar akan saya belanjakan membeli tanah. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana yang megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, dan jubah kebesaran. Mungkin sekitar 100 dinar. Saya juga akan memberikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus dan mewah. Kira-kira sekitar 100 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim berdetak kagum mendengarnya. "Sisanya kan masih banyak, Abu Nawas, akan kau apakan sisa uangmu?" tanya sang hakim mulai penasaran. "Saya akan membagikan 100 dinar buat orang-orang miskin di kota ini," jawab Abu Nawas. "Lalu sisanya buat apa lagi? Kan masih banyak, Abu Nawas?" tanya sang hakim semakin penasaran. "Oh iya, saya akan memberikan Tuan Hakim 1.000 dinar.
Sebagai hadiah atas kebaikan Tuan menata kota ini, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, sang hakim langsung terbinar-binar. Raut wajah bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. "Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang ke sini untuk siap dihukum Tuan," tanya Abu Nawas memancing. "Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian, saya juga sudah tidak marah sama kamu," saut Tuan Hakim. "Benarkah Tuan? Apakah saya tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu. Kamu bebas dari hukuman," ujar sang hakim. Selanjutnya, sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual belum?" tanya sang hakim. "Belum Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Oh, ternyata belum. Tapi kamu menyimpan emasnya di tempat yang aman bukan?" tanya sang hakim kembali. "Nah, itu yang jadi masalahnya Tuan. Sewaktu saya kebingungan mencari tempat yang aman, istri saya membangunkanku dari tidur. Saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku ini. Semua karena kesalahan istri saya Tuan. Coba kalau membangunkan setelah saya menyimpan emasnya, pasti emas itu akan aman," tutur Abu Nawas. "Jadi maksudmu emas yang kau bicarakan itu hanya sebuah mimpi?" tanya sang hakim kaget. "Benar sekali Tuan," jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi kecewa berat. Ia mau marah tapi tidak mungkin. Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan besar makan siang yang telah ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi besar. Di tengah-tengah rasa kecewanya yang begitu dalam, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya dan menjilatinya tanpa henti. Tentu saja hal ini membuat sang hakim menjadi tambah jengkel. "Hei Abu Nawas, makan madu tanpa roti bisa membakar hatimu. Berhentilah," kata sang hakim kepada Abu Nawas. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar," kata Abu Nawas sambil terus menjilati madu. Abu Nawas pun lalu pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas dan sahabatnya ini melancong ke negeri seberang. Di sana mereka menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. "Di sini pemandangannya indah-indah sekali ya," puji Abu Nawas. "Benar, aku juga merasa betah di tempat ini," sahut sahabatnya. "Ayo kita cari tempat wisata lain. Pasti ada yang lebih indah," ajak Abu Nawas. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mencari tempat wisata lain. Tak lama kemudian, langkah mereka terhenti di depan sebuah taman yang indah. Namun, ketika mereka hendak memasukinya, ternyata taman tersebut bukan untuk umum, melainkan hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. "Sayang sekali, padahal aku sangat penasaran. Pasti di dalamnya sangat indah," ucap sahabatnya. "Kenapa mesti risau? Kita masuk saja secara diam-diam. Toh tamannya tidak ada yang jaga ini," ujar Abu Nawas. Ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh sahabatnya. Mereka berdua pun akhirnya memasuki taman dan menikmati keindahannya. Saat sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang, lalu menangkap Abu Nawas dan sahabatnya tersebut. Mereka berdua kemudian diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Siapa kedua orang ini dan kenapa dibawa kemari?" tanya sang raja kepada pengawalnya. "Ampun Paduka yang mulia,
Mereka telah lancang. Mereka berani memasuki Taman Paduka, jawab salah satu pengawal. Kurang ajar, bukankah kalian sudah tahu kalau taman tersebut tidak boleh dimasuki siapapun, bentak sang raja. Akibat kesalahan yang dilakukan Abu Nawas dan sahabatnya, sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mereka berdua. Pengawal, masukkan mereka berdua ke dalam penjara. Besok mereka akan menjalani hukuman pancung, titah sang raja. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas dan sahabatnya langsung kaget dan tak percaya. Tunggu Paduka, hanya karena kesalahan sepele, Tuan menjatuhi kami hukuman mati, tanya Abu Nawas keberatan. Ini sebagai pelajaran agar tidak ada orang lain yang berani lagi memasuki tamanku, balas sang raja. Sejenak Abu Nawas pun terdiam. Ia memutar otaknya supaya bisa lepas dari hukuman sang raja. Ampun Paduka, saya dengar Paduka suka sekali dengan kuda. Kalau saya bisa membuat keajaiban pada kuda Paduka, apakah Paduka akan membebaskan kami? Tanya Abu Nawas. Ya, benar. Saya suka sekali dengan kuda, jawab sang raja. Lalu, keajaiban apa yang akan kau tunjukkan terhadap kuda saya? Tanya sang raja. Begini Paduka, saya akan mengajari kuda Paduka supaya bisa bernyanyi, jawab Abu Nawas. Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi? Apa saya tidak salah dengar? Tanya sang raja penasaran. Benar Paduka, tapi saya butuh waktu, tidak bisa dalam semalam saja, jelas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang raja pun sepakat. Baiklah, aku akan menunda hukumanmu selama 1 tahun. Ajari kudaku bernyanyi. Jika berhasil, kalian kubebaskan. Tapi jika gagal, kalian langsung akan dihukum mati, ancam sang raja. Terima kasih banyak Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas dan sahabatnya lalu diperbolehkan meninggalkan istana. Setelah keluar dari istana, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, "Sungguh mengagumkan, aku tidak pernah tahu kalau ada orang yang bisa mengajari kuda menyanyi." Abu Nawas pun menjawab, "Kamu benar, tentu tidak ada yang bisa." Mendengar itu, seketika sahabatnya langsung tercengang. "Kalau begitu, kenapa kamu bilang ke raja kalau kamu bisa mengajari kuda menyanyi?" Tanya sahabatnya penuh rasa khawatir. "Yang penting kita dapat tambahan waktu untuk hidup. Apa kamu tidak memperhatikan sang raja? Umurnya sudah sangat tua, tapi dia sangat suka sekali berperang. Hampir sebulan sekali dia ikut berperang. Bisa jadi dalam kurun waktu setahun dia mati dalam peperangannya. Atau bisa juga mati karena umurnya sudah tua. Bisa juga dalam kurun waktu setahun kita yang mati. Siapa yang tahu?" jawab Abu Nawas enteng. Sahabatnya itu hanya bisa melongok mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. "Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja," pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis.
Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga. Karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih, tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan? Tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan, kata para warga. Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir, balas Baginda Raja.
Mendengar itu, para warga pun terkejut karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja, ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan? Dalam dunia sufi dikenal tokoh Abu Nawas atau disebut juga Abu Nuwas. Tokoh yang satu ini dikenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya dalam memecahkan segala masalah. Tak jarang sejumlah orang sering terpedaya dengan pola pikir Abu Nawas. Salah satunya adalah Baginda Raja. Salah satu cerita yang masyhur adalah Baginda Raja menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Tidak dijelaskan alasan Baginda Raja mengapa menantang Abu Nawas untuk lomba tersebut. Bisa jadi Baginda Raja sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan.
Singkat cerita, tantangan disetujui di tempat alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang mulai pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Bukan hal yang sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi warga. Bagaimana tidak, selain tendanya besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsi tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil, tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun, Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Tenang saja, waktu masih panjang, gumam Abu Nawas sembari melihat keramaian di tenda milik Baginda Raja. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan ini. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar jam 12 malam kurang 5 menit, Abu Nawas mulai beraksi. Tenda miliknya tiba-tiba terbakar. Api yang membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja warga yang hadir di tenda milik Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja berpindah ke lokasi kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. Nah, saya yang menang kan yang mulia? Lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam. Ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja juga terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengalahkan tantangan dari Baginda Raja. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng sembari mengakui kecerdikan Abu Nawas. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini. Aku akan menantangmu untuk lomba memanah Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas.
Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. Baik Paduka, saya ikut, saut Abu Nawas. Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak, jelas Baginda Raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Abu Nawas dengan saudagar Mesir. Diceritakan, suatu hari terdapat seorang saudagar dari Mesir yang datang ke kota Baghdad.
Ia membawa berbagai macam barang dagangan yang tak lama seluruh dagangannya pun habis terjual, sehingga saudagar tersebut berkemas untuk pulang ke negaranya. Namun, karena belum mendapat tumpangan kapal yang siap berlabuh, maka ia terpaksa untuk tinggal beberapa hari di Baghdad. Sembari menunggu labuhnya kapal, sang saudagar pun sedikit bersenang-senang menikmati keindahan kota Baghdad. Pada suatu malam, sang saudagar bermimpi menikahi seorang gadis anak dari penghulu. Dalam mimpi tersebut, ia juga telah memberikan seserahan perkawinan kepada pengantin wanita. Keesokan harinya ia lantas menceritakan mimpinya kepada teman-temannya yang lambat laun. Cerita tersebut terdengar di seluruh penjuru kota Baghdad, hingga terdengarlah di telinga sang penghulu Baghdad. Setelah mendengar kabar yang tersebar luas tersebut, maka sang penghulu cepat-cepat mendatangi saudagar Mesir dan bertanya, "Wahai saudagar, apa benar kau telah bermimpi menikahi anakku? Jika memang benar, engkau harus menyerahkan seserahan sesuai dengan di mimpimu itu." Sang saudagar pun menjawab, "Apa yang engkau ucapkan memang benar, wahai penghulu. Namun hal itu hanyalah sebuah mimpi saja. Kenyataannya saya tidak pernah menikahi putrimu." Mendengar jawaban sang saudagar, penghulu pun langsung marah. Lantas ia merampas seluruh harta benda sang saudagar, sembari mengucapkan, "Seluruh harta bendamu ini sebenarnya tak akan cukup untuk menjadikanmu menikah dengan anakku." Seluruh harta benda sang saudagar langsung ia bawa pulang dan hanya menyisakan pakaian yang menempel di badan. Apa yang menimpa sang saudagar tak satupun orang yang menolong, bahkan tak ada yang menggubrisnya. Pada suatu hari, sang saudagar datang kepada sang istri untuk meminta tolong karena ia telah tak memiliki satupun uang dan harta. Ia ceritakanlah hal yang telah menimpanya pada saat di kota Baghdad. Sang istri pun sangat sedih dan kasihan dengan apa yang telah menimpa sang suami, sehingga dibawalah sang suami kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, sang istri saudagar lantas menceritakan apa yang telah menimpa suaminya tersebut dan meminta Abu Nawas untuk menolong suaminya tersebut. Abu Nawas pun menyanggupinya, janji akan melaporkan masalah sang saudagar kepada Baginda Raja. Setelah istri saudagar kembali pulang ke rumahnya, Abu Nawas menyiapkan rencana dengan menyuruh semua murid-muridnya, "Wahai semua muridku, kalian pulanglah ke rumah masing-masing untuk mengambil pacul, linggis, dan lain-lainnya. Nanti sore kalian kembalilah ke sini." Seluruh murid Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang guru. Mereka berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Pada sore harinya, mereka kembali berkumpul di depan rumah sang guru dengan membawa berbagai alat yang telah diperintahkan sebelumnya. Setelah semua murid berkumpul, lantas Abu Nawas memberi tugas kepada mereka semua. "Wahai murid-muridku, malam ini pergilah kalian ke rumah sang penghulu. Rusaklah rumahnya. Jika ada yang bertanya, jangan pedulikan. Bilang saja kalau saya yang menyuruhmu." Para murid pun sontak mengiyakan perintah sang guru. Dengan cepat berbondong-bondong pergi ke rumah sang penghulu untuk merusak rumahnya. Singkat cerita, sementara sang penghulu sedang tidur di rumahnya, terdengar riuh yang membuat sang penghulu kaget terbangun dari tidurnya. Melihat rumahnya telah dirusak oleh sekawanan orang, ia pun marah dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumahku ini?" Salah satu murid Abu Nawas pun menjawab, "Yang menyuruh kita yakni tak lain adalah guru kami Abu Nawas." Mendengar jawaban dari seorang itu, sang penghulu pun menjadi marah dan akan melaporkan kasus ini kepada sang raja. Keesokan pagi harinya, sang penghulu menghadap sang raja guna meminta pertanggungjawaban dari Abu Nawas yang telah menyuruh para muridnya untuk merusak rumahnya.
Abu Nawas pun dipanggillah oleh raja. Tak berselang lama, Abu Nawas pun menghadap raja bersama dengan sang saudagar Mesir. "Hai Abu Nawas, apa yang telah engkau perbuat? Berani-beraninya kau menyuruh para muridmu untuk merusak rumah sang penghulu Baghdad," ucap baginda raja. "Wahai tuanku, alasan mengapa saya telah berbuat seperti itu sesungguhnya karena perbuatan yang telah penghulu lakukan. Semalam saya perintahkan para murid hamba untuk merusak rumah penghulu. Hal tersebut hamba lakukan sebab sang penghulu telah melakukan perbuatan seperti itu juga." Jadi begini baginda yang mulia, sang penghulu mendengar kabar ada seorang saudagar dari Mesir yang bermimpi telah menikahi anak sang penghulu serta telah memberikan seserahan kepada penghulu. Sang penghulu pun mendengar cerita tersebut, lantas menemui sang saudagar dan merampas semua harta bendanya. Mendengar cerita dari Abu Nawas, sang raja pun kaget dan segera memecat sang penghulu dari jabatannya. Harta yang telah dirampas pun kemudian dikembalikan kepada sang saudagar Mesir. Ajaran Abu Nawas, cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, baginda raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap baginda raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya baginda raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut.
Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Raja dikasih bebek panggang berkaki satu oleh Abu Nawas.
Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. "Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku," ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang satu itu," pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki 1 menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang," gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki 1. "Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki 1, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Memang begitu, Baginda. Di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki 1 kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam," jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki 1. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan. "Di sini bebek hanya berkaki 1, lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya. "Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga." Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. "Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki 1 itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Dengan sebatang tongkat, Abu Nawas kerjai peramal palsu sampai minta ampun. Bermula suatu hari di kota Baghdad digemparkan kabar mengenai seorang mengaku sakti. Di depan orang-orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya oleh si peramal palsu. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya ada saja orang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya.
Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku, sebenarnya aku sudah tahu bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kau pasti akan memukulku lagi," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukum. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi.